Perkenalkan, saya dari kelompok L yang beranggotakan Sherly Puspitasari, Nur Hidayah, dan Vika Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pembelajaran dengan aplikasi Google Classroom. Yang pertama ada pengertian dari Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah aplikasi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksud untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan mengelompokkan setiap penugasan tanpa kertas. Aplikasi Google Classroom ini juga dapat dianggap sebagai salah satu platform terbaik untuk meningkatkan alur kerja guru. Kemudian, aplikasi ini membantu guru dalam menghemat waktu, kemudian menjaga kelas tetap teratur, dan dapat meningkatkan komunikasi dengan siswanya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Google Classroom. Kelebihannya yang pertama, aplikasi Google Classroom memiliki desain yang sederhana namun mudah digunakan, kemudian menghemat waktu. Kemudian aplikasi ini berbasis cloud atau praktis. Kemudian aplikasi ini bersifat fleksibel, bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian aplikasi ini sangat responsif dan bersifat free. Kemudian adapun kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi Google Classroom harus koneksi internet. Harus menggunakan koneksi internet. Kemudian yang kedua, aplikasi ini belum menyediakan fitur video conference. Kemudian ada aplikasi ini tidak ada kolom pencahariannya. Kemudian pada aplikasi ini belum ada petunjuk pesan apabila terjadi kesalahan. Materi yang selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Sebelum kita masuk ke cara-caranya, sebelumnya kita harus mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Caranya kita klik Play Store, kemudian kita cari Google Classroom. Nah, kemudian diinstal saja. Di sini berhubung saya sudah mempunyai aplikasinya, jadi tinggal dibuka saja. Nah, di sini adalah fitur dari aplikasi Google Classroom. Di tanda plus di bawah ini, di bawah sebelah kanan ada tanda plus, kita klik saja. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada buat kelas, kemudian yang kedua ada gabung ke kelas. Untuk pilihan yang pertama, buat kelas, ini adalah fitur yang biasanya digunakan oleh pendidik ataupun guru. Dan pada pilihan yang kedua, gabung ke kelas. Nah, ini adalah fitur yang digunakan para peserta didik ataupun siswa-siswa yang ingin mengikuti kelas. Langsung saja kita masuk ke buat kelas. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi sebelum membuat kelas. Yang pertama ada nama kelas, bagian, ruang, dan mata pelajaran. Untuk bagian dan ruang itu bisa diisi, bisa juga tidak. Namun, nama kelas dan mata pelajaran itu wajib diisi. Contoh, kita buat saja PAIC. Kemudian mata pelajarannya Akidah Akhlak. Langsung saja kita buat ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah forum kelas kita. Jadi setelah kita membuat kelas, ini adalah tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada forum. Ini adalah forum di mana tempat pendidik ataupun guru bisa berinteraksi langsung dengan peserta didik.
Di fitur forum ini, pendidik bisa berbincang langsung ataupun berdiskusi atau memberikan penjelasan tentang materi yang disampaikan. Kemudian ada fitur tugas kelas. Nah, di sini adalah tempat di mana pendidik bisa memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian ada fitur anggota. Nah, di sini pengajar ataupun guru bisa melihat berapa anggota siswa yang sudah masuk di kelasnya. Ini berhubung peserta didiknya belum pada masuk, jadi fiturnya seperti ini. Kemudian untuk tugas kelas. Nah, di sini ada tanda plus di bawah sebelah kanan. Coba kita klik. Nah, di sini ada beberapa fitur nih. Ada tugas, pertanyaan, materi, gunakan topik postingan, dan topik. Untuk tugas, fitur ini adalah tempat di mana pendidik memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian pertanyaan. Nah, di forum pertanyaan ini, pendidik bisa memberikan pertanyaan yang langsung bisa dijawab oleh peserta didik. Kemudian materi adalah tempat di mana pendidik bisa memberikan materi ataupun bahan ajar yang bisa dipelajari oleh peserta didik. Kemudian ada gunakan kembali postingan. Nah, pada fitur ini pendidik bisa merepost ulang materi yang telah diupload minggu lalu ataupun kemarin. Kemudian untuk topik adalah fitur tentang bahasan yang akan dijelaskan pada materi hari ini. Langsung saja masuk ke tugas. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Judul materinya apa? Contoh. Toleransi antar sesama. Poinnya ada 100. Kemudian kita atur tanggal 4, kemudian jam 1 gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan filenya di sini. Kemudian kita klik file, kita cari filenya. Nah, setelah selesai kita mengisi kolom-kolom yang tersedia, kemudian kita klik ini. Kemudian klik tugaskan. Nah, ini adalah tugas yang telah kita berikan kepada peserta didik, dan tugas ini bisa dilihat oleh peserta didik. Kemudian sudah. Jadi untuk cara menggunakan aplikasi Google Classroom cukup mudah ya teman-teman semua. Jadi kita bisa menggunakannya dengan baik, apalagi di masa-masa seperti ini, di mana proses pembelajaran tidak lagi tatap muka. Sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Jadi aplikasi Google Classroom termasuk aplikasi yang mudah untuk digunakan.
Baik, cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.